HP barunya Xiaomi ini saya rasa kurang cocok nih kalau dikasih nama Redmi Note 12 Pro 4G. Karena dari sisi jeroan, HP ini tuh identik banget sama seri pendahulunya yaitu Redmi Note 10 Pro. Tapi dikasih fitur fast charging 67 watt-nya Redmi Note 11 Pro. Nggak cuma itu, Redmi Note 12 versi reguler aja udah pakai MIUI 14 dan OS Android 13. Lah ini kok masih pakai MIUI 13 dan OS Android 11? Apakah dengan harga 3,3 jutaan HP ini masih layak untuk dibeli? Mau tahu jawabannya? Tonton video kali ini sampai habis. Tampilan dusnya masih ciri khas Redmi banget. Ada sekilas tampilan desain, logo Mi, hingga nama seri di bawahnya. Di belakang dusnya ada 4 selling point utamanya, mulai dari kamera, fitur fast chargingnya, layar, dan jenis chipset yang digunakan. Dan unit yang akan kita unboxing ini berwarna Glacier Blue dengan varian 6/128GB. Langsung kita buka dan lihat apa aja isi dalam kemasannya. Begitu pertama kali dibuka, langsung disambut dengan kartu ucapan. Lalu ada dus kecil lagi yang terdapat pin SIM tray ejector, kartu garansi, buku manual, dan dapat jelly case bening. Baru kemudian unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Paling bawah ada adapter charger berdaya maksimal 67 watt dan kabel data yang tentunya sudah bertipe USB-C. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Impresi awal lihat desain bodi belakangnya ini sih terasa familiar ya dengan desain kayak gini. Tapi untuk pegangannya malah terasa lebih berat nih dibanding seri Redmi Note 12 yang versi 5G. Redmi Note 12 Pro 4G ini beratnya mencapai 201 gram, sedangkan yang 5G malah cuma 187 gram. Finishing bodi belakangnya ini masih cukup mudah ninggalin bekas sidik jari, dengan build quality yang ternyata cukup solid dan minim bagian kopong kalau diketuk kayak gini. Di bagian samping kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kirinya polos saja nih. Di atas ada lubang jack audio, speaker, mic, dan infrared blaster. Dan di bawah ada lubang speaker, mic, dan lubang kecil untuk buka slot SIM card yang masih bertipe hybrid. Kita nyalakan dan sintai dulu sebentar. Inilah tampilan awal dari Redmi Note 12 Pro 4G. Pakai tampilan MIUI 13 yang berbasis OS Android 11. Kalau dilihat dari about phone gini, memori internal sebesar 128GB-nya sudah terpakai sebanyak 27GB untuk aplikasi bawaan dan juga bloatware yang tentunya bakal useless kalau tidak digunakan. Jadi saran saya sih mending dihapus saja ya aplikasi yang sekiranya bakal tidak dipakai daripada menu-menu memori internalnya. Dengan layar 6,67 inch AMOLED yang beresolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, hingga tingkat kecerahan mencapai 1100 nits, sebagai pengganti fitur HDR10 yang dihilangkan di layarnya ini, seri ini membenamkan fitur Dolby Vision. Kualitas layarnya juga masih tergolong bagus untuk saat ini, ditambah dukungan dual stereo speaker yang suaranya juga lumayan mantap. Yang menarik malah di bagian kameranya. Kalau yang versi 5G cuma pakai 50MP, yang versi 4G-nya ini pakai kamera utama sebesar 18MP. Didukung lensa ultrawide 8MP dan dua buah dual lensa megapiksel untuk sensor bokeh dan makro. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 16MP yang hanya bisa merekam video 1080p 30fps. Beda dengan kamera utamanya yang bisa merekam hingga 4K 30fps. Overall untuk hasil fotonya masih terasa khas warnanya Xiaomi banget. Punya tone warna yang lebih ke warm dan detailnya juga terbilang lumayan. Tapi kalau untuk hasil di mode ultrawide, detailnya jadi terasa berkurang. Foto bokehnya juga tergolong rapi, walau terasa kurang natural. Untuk hasil mode malamnya memang terasa minim noise, tapi untuk detailnya jadi terasa kurang maksimal.
3 sore. Untuk perekaman kamera depannya ada di 1080p 30 fps. Nah, aku sambil jalan ya. Jalannya lumayan cepet nih. Semoga kalian bisa lihat ya kestabilannya kayak gimana. Gimana, kalian mau lihat langitnya nggak? Nah, itu kondisi langitnya sekarang, nggak terlalu panas dan nggak mendung juga. Aku di samping jalan persis, semoga suaraku tetap stabil ya kedengeran. Chipset sekelas Snapdragon 732G yang berfabrikasi 8 nanometer memang sudah agak ketinggalan kalau untuk saat ini. Tapi siapa sangka ternyata performanya masih cukup mumpuni. Pengetesan Antutu versi 10 terbaru pun bisa mencapai 400 ribuan. Palingan yang agak aneh tuh di Geekbench 6 tesnya, karena skor single dan multicore-nya tidak terlalu beda jauh. Tapi kalau untuk 3D Mark di mode Wildlife Stress Test punya tingkat stabilan yang bagus dengan skor yang lumayan. Jadi dengan skor benchmark gitu, aslinya HP ini bakal enak banget kalau untuk daily use yang standar. Saya tes buat main game PUBG Mobile pun masih bisa dapetin settingan HD High atau Smooth Ultra. Dan saat saya mainkan pakai settingan Smooth Ultra, gameplaynya tergolong aman dan minim terasa frame drop. Sensor gyro juga nggak delay, dan touchscreen-nya juga responsif. Ditambah suhu panas HP juga nggak terlalu terasa panas. Selama 1 match permainan atau 30 menit bermain, baterainya berkurang 8% dengan suhu panas maksimal di 40 derajat Celcius. Ngomong-ngomong soal baterai, kapasitas baterai 5000 mAh-nya ini memang udah pas banget untuk saat ini. Apalagi didukung pengisian cepat 67 watt, bikin ngisi baterainya nggak butuh waktu lama. Untuk dukungan sensor di HP ini pun tergolong lengkap nih, dan cuma ada 2 sensor aja yang absen. Dan untuk kecepatan sensor jarinya pun tergolong cepat dan akurat. Untuk fitur NFC pun udah ada nih di seri ini. Jadi secara overall HP ini udah punya fitur yang lengkap ya guys. Kesimpulannya Redmi Note 12 Pro versi 4G ini menurut saya lebih kayak Redmi Note 10 Pro Reborn yang dapat upgrade di bagian pengisian dayanya. Meskipun dari sisi software terasa kurang up to date, setidaknya pada bagian spek dan fitur masih terasa lengkap dan tetap worth it untuk saat ini. Semoga aja sih masih dapat update softwarenya ya guys, minimal upgrade ke MIUI 14 dan OS Android 13. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai seri Redmi terbaru ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Living in the hood